bulannya yang nanti total dalam 1 tahun nanti dibagi dengan luas bangunan gedung gitu. Atau mungkin Bapak Ibu mau mencoba gitu ya, mau mencoba indikator kinerja energi yang lain dibandingkan dengan okupansi juga boleh gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui besarnya energi yang digunakan, kita juga bisa mengetahui tingkat efisiensi bangunan gedung gitu. Jadi nanti dari hasil ini ya, IKI ini akan dibandingkan dengan standar yang ada gitu ya. Apakah gedung kantor kita termasuk yang hemat gitu ya, atau ya sedang gitu ya, atau biasa saja gitu, atau bahkan mungkin boros gitu. Jadi nanti ada standar yang akan digunakan, mungkin nanti akan disampaikan di waktu menganalisis ya, analisis. Lalu tidak lupa juga ini juga bisa memberikan gambaran tentang tingkat kenyamanan termal. Jadi tingkat kenyamanan panas gitu ya, tingkat kenyamanan ruangan gitu ya, karena dalam bangunan gedung ini kan tidak lepas dari pengaruh lingkungan luar gitu ya Bapak Ibu ya, lingkungan luar, baik itu terutama kalau pagi sampai sore itu kan sangat berpengaruh dengan adanya matahari gitu. Jadi kalau tambah siang gitu biasanya wah panas gitu ya, kalau ruangannya nggak ada AC-nya gitu ya. Jadi ini juga sangat berpengaruh ya, jadi nanti bisa kita lihat tingkat kenyamanan termalnya. Nah, selanjutnya juga bisa mengidentifikasi peluang-peluang penghematan energi gitu. Jadi setelah kita tahu data-data kita dapatkan gitu ya dari data sekunder, dari pengukuran gitu, nanti kita bisa melihat kira-kira peluang penghematannya di mana. Nah, tentunya setelah melihat atau mengidentifikasi peluang-peluang tersebut, nah kita memberikan ya langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menerapkan ini nih ya peluang penghematan energi gitu, sehingga nanti output akhirnya sebenarnya dari audit energi ini adalah memberikan rekomendasi gitu. Jadi rekomendasi ini masuk di dalam laporan ya, laporan energi, laporan audit energi gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi secara umum adalah seperti ini ya Bapak Ibu, cuman memang dalam pelaksanaannya tentu saja banyak hal yang bisa kita ini ya, kita lakukan di kegiatan audit energi yang termasuk kalau menurut saya yang cukup cukup membutuhkan waktu ya pengukuran tadi gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin satu lagi tahapan-tahapan ya Bapak Ibu ya, tahapan audit energi gitu ya, dari kemarin mungkin sudah disampaikan juga oleh Ibu Dewi gitu ya. Ada pertama ya perencanaan audit energi terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pembukaan ya, opening meeting, lalu ada pengumpulan data gitu ya, pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data ini mulai kita masuk ke perencanaan pengukuran. Jadi nggak langsung mengukur gitu, tapi ada tahapan perencanaan dulu. Jadi benar-benar direncanakan supaya ketika nanti di lapangan gitu ya, data-data yang akan diambil sudah sesuai gitu ya. Jadi tidak harus kembali lagi ke tempatnya. Kalau seorang auditornya ya, jadi tidak bolak-balik gitu. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia gitu. Nah, setelah perencanaan pengukuran baru kita melakukan surveinya ya, survei lapangan dengan melakukan pengukuran juga. Nah, setelah data didapatkan baru kita bisa menganalisis gitu ya, menganalisis, dan terakhir adalah pembuatan laporan. Nah, yang paling terakhir sendiri adalah penyampaian laporan tersebut disertai dengan closing meeting ya, atau rapat penutupan yang menandai bahwa berakhirnya kegiatan audit energi. Nah, secara umum sebenarnya kalau kegiatan audit energi itu bisa dilakukan untuk satu gedung ya, sebenarnya ini nggak bisa disamakan antara satu gedung dan yang lain ya, karena tergantung luasnya gitu ya, banyak gedungnya gitu ya. Tapi rata-rata gitu ya, rata-rata untuk misalnya audit detail itu 3-4 bulan, bahkan mungkin lebih kurang dari itu juga bisa ketika
ruang lingkup dan batasannya tidak terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya sih 3 sampai 4 bulan itu sudah selesai gitu ya, seperti itu. Tapi kalau memang ruang lingkupnya sangat banyak, ruang lingkup batasannya sangat banyak, mungkin juga bisa lebih gitu. Itu hanya perkiraan saja gitu. Jadi audit energi ini tidak 1 tahun full gitu ya Bapak Ibu ya, tapi memang ada ini ya, ada waktunya gitu, dibatasi oleh waktu. Oke, mungkin itu ya review sedikit Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lagi gitu ya, mengingatkan kembali lagi materi yang kemarin. Dan silahkan saja untuk Bapak Ibu yang memang mau bertanya gitu, atau mungkin penjelasan saya kurang jelas gitu ya, silahkan bisa diinterupsi, atau mungkin juga ini ya, chat gitu, boleh, silahkan. Oke, ya, terkait dengan materi selanjutnya ya, selubung bangunan, sebenarnya ini sudah mulai masuk gitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan hal-hal yang harus kita kita periksa atau kita ukur nantinya gitu. Karena kemarin seperti yang saya sampaikan ya, ada 4 bagian ya dalam bangunan gedung yang harus kita dapatkan datanya. Yang pertama adalah sistem tata udara, lalu sistem tata cahaya, utilitas, dan juga kotak kontak. Nah, selubung bangunan ini sebenarnya masuk ke dalam tata udara gitu ya, karena ini erat kaitannya dengan bagaimana nanti sebuah gedung ya bisa memberikan kenyamanan terhadap penghuni gedung, supaya di satu sisi dari konsumsi energinya juga tidak terlalu besar. Jadi diharapkan dari sisi desain ya, atau perancangan di awal itu terkait dengan konstruksi atau konstruksi bangunannya itu tidak mengkonsumsi energi terlalu banyak gitu. Jadi makanya harapannya selubung bangunan ini bisa menjadikan pengetahuan di awal gitu ya, sebelum nanti kita akan berdiskusi tentang tata udara, tata cahaya, dan lain sebagainya. Oke, ya harapannya dari pembelajaran ini Bapak Ibu nanti paling tidak memahami dulu ya, memahami audit energi pada selubung bangunan pada gedung perkantoran. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita diskusikan ya Bapak Ibu Bapak Ibu, jadi yang pertama terkait selubung bangunan terlebih dahulu ya. Jadi apa sih selubung bangunan gitu ya, mungkin Bapak Ibu baru dengar gitu ya baru mendengar gitu, oh selubung bangunan itu apa gitu, nggak apa-apa gitu ya. Lalu yang kedua terkait dengan OTTV ya, ini ingat saya ini kemarin OTTV menjadi salah satu ini ya pertanyaan juga nih di tes ya, apa sih OTTV gitu ya, nanti kita lihat apa singkatannya gitu ya. Lalu ketutupan ya, yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana teknik audit energi pada selubung bangunan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa mengantarkan gitu ya Bapak Ibu, paling tidak untuk mengetahui dulu apa itu selubung bangunan dan bagaimana teknik audit energinya. Oke. Nah, sebelum ke sana mungkin sedikit gambaran ya Bapak Ibu tentang bagaimana sih pola konsumsi energi pada bangunan gedung ya. Jadi kita bisa melihat ya, jadi terkait dengan peralatan yang ada di dalam bangunan gedung gitu ya, itu yang mempengaruhi konsumsi energinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat peralatan-peralatan di bangunan gedung itu apa saja sih kira-kira gitu ya, kan ada AC, ada lampu, ada peralatan kantor ya, ada printer, laptop, mesin fotokopi, lalu ada dispenser, lalu ada mungkin kalau sekarang dipasang di kantornya itu
apa tuh alat untuk humidifier gitu ya, atau mungkin HEPA filter gitu ya. Jadi untuk mencegah ini ya, udara-udara atau menangkap bakteri-bakteri atau virus gitu ya. Nah itu kan peralatan-peralatan semua menggunakan listrik gitu ya. Jadi secara umum bisa kita lihat gitu ya. Ini menurut penelitian ya, Bapak Ibu ya, menurut penelitian secara umum adalah seperti ini ya. Jadi untuk bangunan gedung secara umum ya, termasuk gedung perkantoran gitu, yang paling banyak adalah AC gitu ya, AC atau tata udara ya, tata udara dia hampir 60% ya. Jadi kalau sekarang nih Bapak Ibu sedang di kantor gitu ya, nah bisa dibayangkan ya kalau kantornya semua ruangan menggunakan AC gitu ya, berarti ya hampir 60% biaya konsumsi energi atau biaya konsumsi listriknya itu berasal dari AC yang Bapak Ibu gunakan gitu. Makanya nanti Bapak Ibu di tata udara pasti lebih menarik nih gitu ya, karena terkait dengan bagaimana mengoperasikan AC dengan baik gitu ya, suhunya berapa sih gitu ya. Lalu kalau menyalakan AC itu nggak boleh apa sih gitu-gitu, nanti ada gitu ya. Cuman ini sebagai pengantar saja ya. Jadi yang pertama adalah yang mengkonsumsi energi yang paling besar adalah AC. Nah selanjutnya ada penerangan ya atau lampu, lalu ada lift atau eskalator. Mungkin kalau gedung yang nggak menggunakan lift eskalator mungkin ya berarti tidak masuk gitu ya. Paling yang cukup besar setelah penerangan itu, atau mungkin bahkan lebih dari penerangan itu, peralatan kantor ya. Jadi kalau kita kelompokkan gitu ya, peralatan kantor yang ada printer, mesin fotokopi, laptop, PC dan lain sebagainya, kalau dijadikan satu itu cukup besar juga gitu. Jadi mungkin hal-hal yang simple gitu ya, tapi kalau cara menggunakannya gitu ya kurang bijaksana, jadi tidak masuk hemat energi gitu ya, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran umum ya Bapak Ibu bagaimana pola konsumsi energi pada bangunan gedung. Kalau ini ya slide saya tidak kelihatan, mohon nanti diingatkan, saya takut mungkin kelewat apa. Oke, nah kalau bicara konservasi energi itu ya Bapak Ibu, mungkin secara umum kita membagi ya sektor konservasi energi itu ada empat. Yang pertama adalah industri ya, seperti yang kita ketahui, industri ini adalah salah satu sektor yang mengkonsumsi energi paling besar gitu ya, paling besar. Lalu ada transportasi gitu ya, lalu ada komersial. Nah, bangunan gedung ini masuk ke dalam komersial ini, termasuk gedung perkantoran ya. Komersial ini adalah bangunan gedung ya secara umum seperti mall, rumah sakit, hotel. Nah, termasuk salah satunya adalah gedung perkantoran. Nah, yang terakhir adalah rumah tangga ya Bapak Ibu. Rumah tangga itu mungkin konsumsi per rumah tangganya adalah sedikit gitu ya dibandingkan dengan sektor yang lain, tetapi kan jumlahnya sangat banyak gitu ya. Jadi ketika kecil-kecil dikumpulkan itu akan menjadi konsumsi yang sangat besar. Nah makanya itu ini menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian terkait dengan kegiatan konservasi energi. Jadi kalau nanti melihat di konservasi energi kok di sektor konservasi energi nggak ada bangunan gedung loh gitu. Sebenarnya bangunan gedung masuk kepada komersial ya. Nah ini potensi yang ada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi dari 4 sektor tadi itu memiliki potensi yang cukup besar ya. Untuk komersial sendiri potensinya sampai 10-30% gitu ya. Jadi ini diharapkan bisa memenuhi target penghematan energi di tahun 2025 ya. Jadi di kebijakan energi nasional kemarin mungkin disampaikan juga oleh Bu Dewi gitu ya, bahwa target penghematan energi di 2025 itu kalau tidak salah sekitar 17% gitu. Oke. Nah, untuk bangunan gedung sendiri mungkin selama ini mungkin kita tidak menyadari gitu ya Bapak Ibu, ternyata bangunan gedung itu mengkonsumsi 39% dari seluruh energi ya, lalu dari 12% dari air gitu ya. Jadi
konsumsi yang konsumsi dari bangunan gedung, dan dari bangunan gedung tersebut ternyata juga menghasilkan sampah gitu ya. Waste gitu ya, 25% dari seluruh sampah dan juga emisi gas rumah kaca. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Jadi ini maksudnya bangunan gedung ini dari proses dari proses pembangunannya sampai kepada operasionalnya gitu. Oke, nah kira-kira untuk mengurangi tadi kan ada penggunaan energinya cukup besar gitu ya, lalu penggunaan airnya juga besar, bahkan mungkin kalau kita lihat tadi ya audit energi gitu ya, misalnya indikator kinerja energinya kita masuk ke boros gitu ya, apa yang perlu dilakukan? Jadi pertama terkait dengan seluruh bangunan gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa melihat sisi desain pasif ya, desain pasif pada bangunan gedung. Jadi desain pasif apa mungkin nanti akan saya sampaikan lebih detail. Lalu yang kedua adalah memanfaatkan energi baru terbarukan ya. Jadi kalau sekarang mungkin juga saya rasa hampir seluruh gedung-gedung di Kementerian ESDM itu sudah mempunyai PLTS rooftop gitu ya gitu. Jadi ini salah satu sebenarnya cara untuk kita mengurangi konsumsi listrik juga gitu ya. Di sisi lain juga mentaati regulasi pemerintah ya untuk menggunakan renewable energy gitu ya. Nah, sebenarnya satu hal yang tidak kalah penting terkait penghematan energi ya Bapak Ibu, ini yang ketiga, pola perilaku atau behavior ya dari penghuni gedung tersebut. Itu karena ketika kita sudah membeli peralatan-peralatan yang hemat energi gitu ya, mungkin AC-nya, mungkin lampunya, mungkin PC-nya gitu ya, semua peralatan kita sudah hemat energi. Tetapi kalau tidak dibarengi gitu ya dengan perilaku penghuni gedungnya yang bijak dalam memanfaatkan peralatan tersebut, ya sama saja gitu ya. Jadi sebenarnya harus seimbang gitu ya, ketika alatnya hemat, nah perilaku dari penghuni gedung tersebut harapannya juga yang bijak gitu ya dalam memanfaatkan atau menggunakan peralatan tersebut. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu sebagai pengantar terkait dengan selubung bangunan, gitu ya. Oke, masuk ke sub yang kedua tentang selubung bangunan ya. Jadi apa sih kira-kira selubung bangunan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Oke, ya sebelum masuk ke sana gini. Sebagai gambaran gitu ya Bapak Ibu tentang bangunan gedung, baik itu termasuk gedung perkantoran, kalau secara ilmu konstruksi gitu ya, atau dalam arsitektur ya, dunia arsitektur gitu, bangunan gedung itu ditinjau dari dua hal gitu ya. Jadi dari sisi desain pasif gitu ya, lalu dan sisi desain aktif. Nah, apa itu desain pasif gitu ya, mungkin tadi juga di awal juga saya sebutkan ya, salah satu cara untuk mengatasi tadi ya penggunaan energi pada bangunan gedung yang cukup besar gitu ya, salah satunya adalah dari sisi desain pasif gitu ya. Nah, ketika kita bicara desain pasif gitu, desain pasif ini adalah perancangan ya yang tidak melibatkan sistem mekanis atau listrik gitu ya. Jadi desain pasif ini berhubungan dengan konstruksi, berhubungan dengan struktur gitu ya, berhubungan dengan struktur bangunannya. Jadi harapannya ketika merencanakan sebuah bangunan gitu ya, akan membangun bangunan baru, itu sudah menerapkan prinsip-prinsip hemat energi gitu ya. Nah, pertanyaannya lah, ketika misalnya bangunannya sudah jadi atau sudah ada atau existing, bisa nggak gitu? Itu bisa, nanti ada caranya gitu ya. Jadi tetap tidak usah khawatir gitu ya, nanti kok bangunan saya tidak hemat energi, ini harus
di renov nih gitu ya. Kalau mau direnov silahkan, tapi kan membutuhkan anggaran biaya yang besar gitu ya. Paling nanti ditambahkan dengan ya manipulasi ya, tapi dalam tanda kutip manipulasi yang terkait dengan selubung bangunannya gitu ya. Nah, sebenarnya terkait dengan desain pasif tadi ya, jadi desain pasif ini berhubungan dengan struktur gitu ya Bapak Ibu ya, jadi perancangan yang tidak melibatkan mekanis atau listrik gitu. Jadi seperti contohnya misalnya ya, selubung bangunan tadi ya, jadi selubung bangunan itu kan dia tidak menggunakan listrik ya, jadi selubung bangunan itu contohnya seperti atap gitu ya, dinding, terus lantai gitu ya. Jadi intinya bahwa desain pasif ini adalah yang tidak menggunakan listrik atau menggunakan energi gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan perancangan yang cukup baik gitu ya, dengan misalnya desainnya hemat energi gitu ya, harapannya desain pasif ini nantinya bisa mendukung atau mensupport gitu ya penggunaan peralatan-peralatan yang lainnya ya. Jadi meminimalkan penggunaan peralatan listrik. Gitu. Jadi desain pasif ini harapannya nanti bisa meminimalkan gitu ya penggunaan alat-alat listrik pada bangunan gedung tersebut. Nah, ini erat kaitannya dengan desain aktif. Nah, kalau tadi desain pasif adalah yang tidak berhubungan dengan listrik atau energi itu ya, tetapi kalau desain aktif adalah bagian bangunan yang menggunakan energi ya, atau daya atau listrik gitu ya, seperti ya tata udara, tata cahaya, lift, eskalator, semua hal-hal yang berhubungan dengan bangunan gedung tersebut gitu. Jadi harapannya ketika kita mendesain sebuah bangunan gedung ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan peralatan listrik pada bangunan gedung tersebut. Jadi dua hal ini sangat berhubungan. Nah, namun demikian pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang desain pasif ya, karena terkait dengan selubung bangunan. Nah, nanti setelah selubung bangunan, baru nanti kita masuk ke desain aktif. Ada tata udara gitu ya, tata cahaya, utilitas gitu ya. Jadi semua ini berhubungan ke sana gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, terkait dengan desain pasif dan juga desain aktif. Nah, desain pasif ini tadi disebutkan bahwa termasuk selubung bangunan. Nah, nih kira-kira apa nih? Kira-kira apa sih selubung bangunan gitu? Ya, apa sih kira-kira selubung bangunan? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Ada? Izin Bu, Oh, Pak Hendro, silakan. selubung ya bagian luar atau selimut dari bangunan gitu, Luar biasa. dinding sama atap gitu. Cuman saya nggak tahu nih nanti jendela masuk apa enggak, saya belum tahu. Kenapa? Misalnya di dinding ada jendela, itu saya kurang tahu itu termasuk selubung. Oh iya. Nanti penjelasannya. Oke. Luar biasa, terima kasih Pak Hendro. Wah, ya jadi selubung bangunan tadi ya, selimut gitu ya, selimut bangunan termasuk misalnya contohnya tadi atap gitu ya, dinding gitu. Betul sekali ya Pak Hendro ya. Jadi kalau mau searching lagi ya Bapak Ibu, mungkin baca-baca buku-bukunya gitu ya, kalau ketika aja selubung bangunan atau mungkin building envelope ya. Jadi kalau istilahnya di arsitektur itu istilah lain selubung bangunan adalah building envelope. Jadi kayak amplop gitu ya. Jadi kayak tadi ya, karena dia tadi ya menyelimuti gitu ya, menutupi bangunan itu apa sih gitu ya. Jadi tadi ya selimut bangunan seperti atap gitu ya, dinding gitu. Nah, terima kasih ya Pak Hendro. Betul sekali ya. Jadi selubung bangunan adalah elemen bangunan yang melingkupi bangunan ya, seperti tadi Pak Hendro sampaikan adalah selimut gitu ya. Jadi yang menutupi bangunan itu apa sih gitu ya. Tadi disebutkan dinding gitu ya, atap gitu. Karena dari dinding dan atap tadi terjadi perpindahan energi termal atau panas
Ya, jadi ketika misalnya bangunan kita gitu kan kalau pagi sampai sore itu kan mau tidak mau pasti ketika ada matahari akan menerima gitu ya, menerima panas dari matahari gitu ya, secara tidak langsung juga pasti berpengaruh nih kepada penghuni yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi itu ya, jadi sekali lagi seluruh bangunan ini adalah elemen bangunan yang melingkupi bangunan ya, di mana sebagian besar energi termal gitu ya, mungkin kalau yang belum tahu termal itu energi panas gitu ya, berpindah melewati dinding atau atap tersebut gitu. Jadi ini ya kalau dicontohkan ini gitu ya, yang warna merah nih ya selubung bangunannya. Jadi yang menjadi elemen bangunan yang bentuk bangunan yang berhubungan langsung dengan ruangan yang ada di dalam gitu ya. Jadi ketika ada perpindahan dari energi panas atau energi termal tadi ke dalam ruangan, karena nanti ini akan ketika panas masuk ke dalam sini ya Bapak Ibu ya, nah ini kan berpengaruh dengan kenyamanan termal yang ada di dalam sini. Itu makanya kenapa selubung bangunan ini tidak lepas kaitannya juga dengan sistem tata udara, gitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, elemen bangunan yang melingkupi bangunan atau selimut bangunan, gitu ya, mudahnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa ini ya, Bapak Ibu dipahami. Gitu. Nah, sebenarnya terkait dengan selubung bangunan ini. Sangat berpengaruh dengan posisi geografis Indonesia, gitu ya. Kalau kita ketahui bahwa gimana sih suhu di Indonesia, gitu ya, suhunya kan relatif tinggi ya. Bahkan sekarang ini ya atau masuk musim kemarau gitu ya, wah itu sangat terasa sekali gitu ya. Lalu dari sisi kelembaban ya atau relative humidity, kelembabannya juga cukup tinggi. Dan juga terkait dengan radiasi matahari gitu ya, ini juga cukup tinggi. Nah memang ketika kita membandingkan dengan Indonesia dengan negara-negara lain, misalnya negara dua musim, tentunya nanti akan berbeda gitu. Jadi mereka negara-negara dua musim itu dua musim kebalik ya, 4 musim ya, kita yang 2 musim. Negara-negara 4 musim gitu ya. Bu Dirina bisa dibantu Bapak Mas Budi ya, Budi. Baik, nanti beberapa kami akan organisir jumlah yang berapa kami akan jumlah yang nanti harus diperhitungkan ya, karena ada beberapa pedoman yang nanti akan kita perhatikan. Oke, silakan bisa di ini ya Bapak Ibu diisi sederhana gitu ya. Kalau lupa mungkin diingat-ingat aja yang ingat apa gitu ya, karena nggak harus betul, karena saya juga nggak tahu ya. Nggak tahu karena nanti ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu tentang tentang perhitungan OTTV. Ini untuk di tempat kami kan gedungnya banyak ya, yang gedung kantor saja Pak, nggak apa-apa, yang gedung kantor saja. Yang kalau Cepu kan memang banyak ya, yang gedung ini aja Pak, gedung kantornya aja yang depan itu. Atau mungkin yang ditempati boleh biar nanti nggak sama-sama yang lain gitu ya. Kan di kantor besar itu nggak tahu ruangannya berapa, itu banyak sekali Pak. Oh iya, yang ditempati sekarang aja nggak apa-apa Pak. Siap ya. Ya kalau yang gedungnya banyak silahkan bisa milih gedung utamanya gitu ya, atau gedung kantor utama, atau mungkin gedung yang sekarang saya di lab misalnya gitu ya, silahkan gitu ya. Oke, mungkin saya share ini aja, share soal ya. Oke.
Assalamualaikum Bu. Ya, Mohon maaf tadi vaksin dulu saya. oh baik-baik. Vaksin, baru vaksin ya Pak? Iya Bu. Baru vaksin yang ketiga yang Oh, di mana Pak vaksinnya? di Hokkien itu Bu. Oh, di Hokben. Dia Oke. depan kantor. Iya. Ya, sebentar ya, saya stop share dulu. Oke. Ya, jadi Pak Nurrohman, ya ini teman-teman sedang mengerjakan, bukan mengerjakan ya mengidentifikasi gitu ya terkait seluruh bangunan. Kan kita tadi diskusi ya, sharing gitu ya tentang selubung bangunan gitu. Jadi Pak Nurman ini juga orang sipil nih, wah cocok nih ya gitu kan. Selubung bangunan itu kan elemen bangunan yang melengkapi bangunan gitu ya Pak ya. Kita lihat dindingnya, kita lihat atapnya, lantai Iya, dan lain betul. sebagainya. Nah, ini saya minta kira-kira di gedung kantor masing-masing nih gitu ya, selubung bangunannya seperti apa gitu. Jadi silakan nanti diisi, formulirnya sudah di-share ya oleh panitia atau penyelenggara. Ini diisi nama gedungnya gitu ya. Kalau Pak Nurman kan di sini ya. Baik Bu. BT gitu Ya. ya. Baik Bu. Alamatnya. Nah ini yang tahu aja Pak gitu. Kalau belum tahu nggak apa-apa gitu ya. Siap. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bisa sharing gitu ya. Santai aja Bapak Ibu, nggak usah takut ya. Nanti salah, nggak ada yang salah Bapak Ibu ya.
ini kebetulan yang audit energi ini kan dari teman-teman ini ya, BPSDM, Badan Geologi gitu ya. Jadi nggak ada dari EBTKE gitu. Kalau EBTKE kemarin mintanya ini ditambah sertifikasi gitu. Jadi mereka mau jadi auditor kan. Oke, baik. Cukup ya, Bapak Ibu. Kalau yang belum, mungkin tadi Pak Nur Rahman bisa dilanjutkan ya, sambil mungkin nanti bisa melihat teman-teman ya yang dicatatkan oleh teman-teman yang lain. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing terkait apa yang sudah dicatatkan gitu, nggak apa-apa. Belum semua Bu, nggak apa-apa. Ya, ada? Silahkan. Jenis bangunan itu apa ya Bu ya? Jenis bangunan yang mana Pak ya? Oh, jenis gedung maksudnya? Gedung ya. Ya kalau mungkin gedung utama misalnya gedung kantor ya ditulis gedung perkantoran, atau kalau Bapak mungkin di lab bisa tuliskan gedung laboratorium, atau mungkin ada serbaguna gitu ya, boleh, atau wisma misalnya, gedung wisma misalnya gitu boleh. Gedung pusat pelatihan fire safety itu ya Bu ya. Oh, boleh. Ada lagi? Izin Bu, kalau atapnya beton ditulis apa? Beton aja. Iya, atapnya materialnya beton, warnanya apa? Warna semen itu kan biasanya Warna abu-abu boleh, ya abu-abu atau hitam, atau mungkin yang apa tuh ini ya orange ya. Kalau orange banyak genteng tanah liat gitu. ya. Jadi kalau memang atapnya hanya beton aja ditulis beton aja gitu ya Bu. Boleh, iya. Materialnya beton. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin yang mewakili ya satu atau dua, silahkan. Nanti kita lanjutkan, Bapak Ibu. Karnadi yang dari sipil. Oh, siapa Pak Karnadi? Wah, dari sipil. Monggo. Boleh Pak Karnadi disampaikan. Cerita aja Pak, diceritakan gitu ya, gedung apa, terus lokasinya di mana gitu ya, dindingnya nanti warna apa. Boleh, silahkan Pak, monggo. Oke Bu, jadi untuk nama gedung di tempat saya ini Ya. di pusat pelatihan fire safety dan lingkungan di BPSDM Gas. Baik. Alamannya Jalan Corokon nomor 1 Teguh, Pura. Jenis gedung ini apakah nggak permanen gitu? Permanen atau mungkin? Sebenarnya pengen tahunya ini kan kalau gedung tuh macam-macam ya Pak ya, ada kantor atau mungkin mall gitu-gitu, jadi atau rumah sakit gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau ditambahkan, ya boleh. Tempat pelatihan gitu aja gitu ya. Ya boleh. Pelatihan. Oke, jumlah pegawai itu cuma 6 orang Bu. Wih, 6 orang. Ya. Baik. Ruangannya 8. Terus apa namanya, jenis aktivitas ya
ini di training gitu ya Pak ya, untuk pelatihan ya. pelatihan ya. Baik. Presentasinya menghadapnya ya berarti ya. Ya, Menghadapnya ke depan ke utara, utara. di dinding dari apa namanya pasangan batu bata dengan warnanya krem ya. Terus materialnya ya dari batu bata tadi. Ya, Terus kemudian jendela materialnya dari aluminium. Terus persentase WWR itu apa Bu? WWR itu dikosongi aja Pak. WWR itu sebenarnya singkatan body wall window ratio. Jadi perbandingan antara dinding dan jendela, luasan dinding dan jendelanya. Gitu. Cuma nanti aja dikosongi saja dulu. Pasti 02 ya Bu ya. Masih kosong ya. Tapi ini oke, atapnya. Atapnya karena dari asbes, ini warna abu-abu Bu. Realnya asbes, dan isolasinya kosong ya Bu ya. Ya. Temuan lapangan lainnya ini apa ya Bu ya? Misalnya apa ya, kalau seluruh bangunan misalnya di lingkungan sekitarnya Pak ada tanaman gitu-gitu nggak ya kira-kira, atau mungkin menggunakan Tempat simulasi. nggak ada ya? Oh, tempat simulasi. Oke, kalau nggak Simulasi untuk teknik pemadaman kebakaran itu Bu. oh oke, udah, kalau ini nggak usah diisi nggak apa-apa. Oke Bu. Oke, baik. Mungkin pertanyaan tadi Pak yang terkait jendela, tadi kan Bapak menyebutkan aluminium ya. Untuk aluminium ini kan isinya apa? Rangkanya ya, kusennya ya. Kalau untuk material untuk jendela ini pakai kaca atau gimana Pak? Kaca Bu ya, kaca. Kaca apa? Kaca biasa ya. Kaca clear. Bening. Bening ya, bukan kaca film atau mungkin kaca ini ya, kaca apa tuh, reflektif. Tidak, ini kaca yang Oke, biasa. Oke, baik. Terima kasih Pak Karnadi, luar biasa sudah mengidentifikasi ya. Sebenarnya kenapa saya minta Bapak Ibu mengidentifikasi itu sebenarnya erat kaitannya dengan submateri kita yang selanjutnya, yaitu tentang perhitungan OTTV. OTTV apa sih gitu ya? Kemarin juga ada pertanyaannya ya, OTTV apa gitu ya. Nah, nanti ini erat kaitannya karena pada perhitungan OTTV itu kita harus tahu struktur bangunannya ya, jenis-jenis materialnya gitu ya, lalu ukurannya gitu ya, tebal dinding gitu, lalu warnanya apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin arahnya ke sana gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengisi. Mungkin nanti yang lain bisa dikumpulkan, nggak apa-apa ya, kalau belum jadi mungkin bisa bisa diselesaikan nanti setelah ini ya, setelah sore gitu ya, mungkin nggak usah sekarang juga nggak apa-apa. Oke, baik, sekali lagi terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu, terkait dengan perhitungan OTTV. Ini kemarin nih apa sih OTTV gitu ya, mau nebak-nebak kok semua singkatannya OTTV semua gitu ya. Kalau sempat searching mungkin bisa ketemu ya. Ya, jadi OTTV. Kenapa Pak? Kira-kira channel TV. Oh, channel TV. Oh, OTTV ya. Wah, ini YouTuber nih, kalau Pak Hasan Syukur nih YouTuber, jadi ininya channel TV gitu ya. Nah, ya jadi ini ya Bapak Ibu semuanya, apa itu OTTV gitu ya. Sebenarnya OTTV ini singkatan dari Overall Thermal Transfer Value. Jadi nilai perpindahan panas secara menyeluruh gitu ya, kalau ditranslatekan atau diartikan gitu ya. Jadi overall thermal transfer value, jadi atau nilai perpindahan thermal atau panas secara keseluruhan gitu ya. Jadi ini adalah nanti OTTV ini adalah suatu nilai gitu ya. Jadi nanti ini adalah sebuah nilai dari hasil perhitungan gitu ya, yang ditetapkan sebagai kriteria perancangan untuk dinding dan kaca bagian luar bangunan gedung. Jadi sekali lagi ya, bagian luar ya Bapak Ibu ya. Kalau bagian dalam gedung atau interiornya itu tidak termasuk ya, karena tadi kembali lagi selimut ya. Jadi selimut itu kan yang melingkupi, jadi bagian luar gitu.
Nah, ada istilahnya OTPV, ada RTPV. Kalau RTPV itu adalah R-nya diganti aja roof. Nah, kalau roof artinya adalah atap, gitu ya. Kalau OTPV tadi overall ya, termasuk dinding, kaca dan lain sebagainya. Nah, ini kalau RTPV ini adalah roof, gitu. Nah, kalau roof itu atau atap itu nilai perancangan untuk penutup atap yang dilengkapi dengan atap transparan atau skylight. Gitu. Jadi atapnya tidak full tertutup, gitu ya. Atapnya terbuka. Jadi ada kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu ya di BPSDM Migas Cepu itu ada tuh ya di ruang di kantor utamanya ya Pak Karnandi ya. Jadi itu ada atap transparannya gitu. Atau mungkin di KIBT juga ada nih ya Pak Nur Rahman, Pak Hendro di Wisma-nya ya itu. Nah itu juga roofnya menggunakan atap transparan atau skylight. Nah mungkin kalau kita Mira saya ini ya belum pernah ke sana gitu, itu lewat-lewat aja gitu ya, jadi nggak masuk ke kantornya gitu. Jadi mungkin nanti kapan-kapan lah gitu, kalau diundang bisa ke sana gitu ya. Ada juga sirap Bu. Kenapa? Ada juga atapnya sirap. Oh ada ya? Badan geologi ya, badan Oh di badan geologi, baik. Sirap. Sirap ya, oke. Ya terima kasih infonya Pak Nurdin. Mudah-mudahan nanti saya bisa ke sana ya, main-main lah ya gitu ya, main aja Pak. PPKN lah ya. Sambil ketemu Pak Nurdin gitu ya. Amin. Siap. Oke, ya jadi ini ya Bapak Ibu mungkin kalau yang belum tergambar gitu atap skylight itu seperti apa sih gitu ya. Ini kebetulan saya ambil, kebetulan ini bukan di gedung kantor ya, ini di salah satu hotel gitu ya. Cuman pas nggak sengaja ada hotel, pas di hotel itu ya dulu waktu tahun berapa ini yang waktu pokoknya 2018 lah mungkin ya, yang masih apa namanya bisa inilah ya bisa dinas gitu ya. Kalau sekarang udah sulit ya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan atap skylight itu adalah atap transparan di atas ini. Kemudian saya motonya dari bawah ke atas gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya bisa meminimalkan penggunaan lampu gitu ya, minimalkan penggunaan lampu terutama di pagi atau siang hari gitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ketika kita sudah mendesain pasif ya, melakukan desain perancangan sebuah bangunan gedung ya, desain pasifnya sudah cukup baik, yang hemat gitu ya, ini akan mendukung atau meminimalkan penggunaan peralatan listrik yang lainnya gitu. Jadi ini kan bisa meminimalkan penggunaan lampu seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan atap skylight adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, hal lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah terkait dengan tadi ya OTPV ini ya, OTPV karena dia adalah sebuah nilai, artinya ada standar yang harus dicapai di situ ya, yang harus diikuti gitu ya. Nah, di seluruh bangunan sendiri sudah ada SNI-nya ya Bapak Ibu, Standar Nasional Indonesia, jadi SNI 6389 tahun 2020 gitu ya. Nah, ini menetapkan ya di dalam SNI tersebut bahwa nilai untuk OTPV dan RTPV adalah kurang dari atau sama dengan 35 watt per meter persegi. Ya, nah ini adalah nilai dengan satuan watt per meter persegi ini akan bukan watt lampu ya, tetapi watt panas, watt termal, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti ada konversi konversi nilainya gitu, tetapi watt yang dimaksud di sini adalah bukan watt lampu, karena nanti ketika kita bicara tata cahaya itu juga akan berbicara daya lampu itu juga watt gitu ya, tapi untuk yang di seluruh bangunan watt yang di sini adalah watt termal gitu, per meter persegi. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah mengalami perbaikan gitu ya. Kalau SNI yang sebelumnya itu dia nilainya 45, jadi 45 watt per meter persegi kan berarti masih ini ya, dianggap waktu itu gitu ya, waktu itu adalah standar kenyamanan. Namun demikian setelah kurang lebih ada revisi SNI yang 2020 ini ya, itu menjadi 30 gitu ya, 2020 atau yang 2016 saya lupa ya, itu sudah 35.
jadi lebih sedikit lagi. Nah, harapannya dengan standar ini memberikan kenyamanan termal dari penghuni gedung tersebut. Gitu. Jadi ini ya standarnya Bapak Ibu ya. Kemudian dicatatkan kecuali bila penutup atapnya tidak mengandung penetrasi ya atau skylight tadi, itu bisa kurang dari 10 watt per meter persegi. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa secara umum ya, ini kan ada bangunan gedung gitu ya, ada radiasi matahari gitu ya. Radiasi matahari ini secara tidak langsung akan mempengaruhi beban penggunaan AC ya, beban AC yang ada di dalam gitu ya. Karena bahkan biasanya semakin siang gitu ya, yang pagi mungkin dengan suhu 25 itu sudah nyaman gitu ya, tambah siang suhu 25 mungkin waduh kok panas gitu ya. Ini sebenarnya adalah dari pengaruh dari radiasi matahari, mana kalau semakin siang kan semakin ini ya, semakin terik gitu ya. Nah, ini akan menambah beban AC. Nah, ketika ruangannya karena radiasi matahari, ruangannya menjadi panas, artinya kan secara kinerja AC itu kan bertambah gitu ya. Nah, nanti ini akan dibahas nih terkait beban AC dan lain sebagainya ya di tata udara. Jadi mungkin lebih jelas nanti akan dibahas di sana. Gitu ya. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, terkait dengan OTTV gitu ya, overall thermal transfer value, itu nilai standarnya adalah kurang dari atau sama dengan 30. Nah, mungkin ini sebagai pengetahuan saja ya Bapak Ibu, karena saya mungkin kalau harus langsung bisa menghitung gitu ya dalam waktu sekejap mungkin juga terlalu berat gitu ya. Saya aja sudah bertahun-tahun juga masih, kalau sering hitung OTTV ini juga masih membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, karena kan setiap gedung punya ciri khas masing-masing gitu ya, dengan data-data yang cukup banyak gitu ya. Nah, cuman mungkin saya ingin memberikan gambaran saja gitu ya, bagaimana perhitungan OTTV tadi ya. Nah, gampangnya ya, ini sebenarnya ada rumus yang mungkin kayak kita waktu belajar waktu SMA kuliah gitu ya, rumus matematikanya nanti akan saya sampaikan juga, tetapi biar nggak langsung pusing gitu ya kalau gitu. Perumpamaannya seperti ini gitu ya. Jadi ketika kita menghitung nilai OTTV gitu ya, jadi dari seluruh bangunan yang ada gitu ya, baik itu dinding, baik itu kaca gitu ya, dari matahari menembus dinding tadi ya atau kaca tadi ya. Jadi melalui 3 hal ya. Jadi kalau mungkin dulu waktu kita sekolah belajar radiasi matahari ya, perpindahan massa gitu ya, perpindahan perpindahan energi itu kan ada 3 ya, konduksi, konveksi, dan radiasi gitu ya. Dan nanti ini buka-buka lagi gitu ya. Nah, sebenarnya itulah yang menjadi dasar ya perhitungan dari OTTV. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada dinding gitu ya. Nah, karena perpindahan energi tadi ada perpindahan ya, ada 3 tadi ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini itu juga mempengaruhi ke sini gitu ya. Jadi misalnya konduksi melalui kaca gitu ya, radiasi melalui kaca. Nah, dari OTTV ini adalah yang diperhitungkan itu konduksi panas melalui dinding gitu ya. Karena kan mungkin dinding dari seluruh bangunan itu sebagian tadi adalah dinding gitu ya, sebagian dinding. Nah, itu diperhitungkan. Lalu konduksi juga melalui kaca, jadi melalui kaca dan melalui dinding. Yang tidak kalah penting adalah dari perpindahan secara radiasi, secara langsung gitu ya, melalui kaca. Jadi kalau dilihat persentasenya gitu ya Bapak Ibu ya, yang paling banyak adalah ini panas matahari atau radiasi melalui kaca. Jadi semakin banyak sebuah bangunan menggunakan material kaca ya, artinya nilai OTTV-nya pasti akan semakin besar. Jadi kan akan semakin panas ya, semakin banyak panas yang diterima oleh bangunan tersebut. Terus gimana Bu? Apakah harus dari beton semua misalnya? Ya tidak gitu. Jadi
bisa di mix ya, di mix gitu dengan ada dinding dan juga material kaca. Gitu. Makanya tadi ada saya sampaikan ada WWR, wall window ratio. Jadi rasio atau perbandingan antara dinding dan kaca itu seberapa besar. Gitu. Nah, terus gimana tuh kalau misalnya sekarang kan bangunan gedung kantor nih, mungkin kantor yang swasta gitu ya, atau mungkin gedung-gedung baru sekarang lah, itu kan hampir semuanya kaca gitu. Nah, kaca betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kaca ini salah satu faktor yang memboros energi gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika perpindahan panasnya ya secara radiasi itu akan menjadi beban dari AC ya di dalam ruangan ya, cukup besar, sangat besar malah. Nah, makanya untuk gedung-gedung yang memang mungkin mengaplikasikan ya seperti gambar-gambar di sini ya Bapak Ibu, gedungnya wah hampir full kaca nih gitu ya. Nah, tentu mereka sudah mempertimbangkan ya jenis kaca yang mereka pakai gitu. Jadi bukan lagi kaca biasa ya atau clear glass, kaca putih biasa gitu ya, atau mungkin seperti yang tadi Pak Karna disampaikan ya, kaca biasa gitu. Mereka tidak lagi menggunakan itu, tetapi menggunakan kaca-kaca yang sudah mempunyai teknologi hemat energi, atau mungkin Bapak Ibu bisa searching low E glass ya, kaca yang menggunakan yang sudah hemat energi ya, yang low E glass. Jadi dia bisa menyerap panas gitu ya, atau mungkin malah kaca yang bisa memantulkan gitu ya. Mungkin juga bisa tuh kaca film ya, kaca film ada, atau mungkin juga kaca yang bisa memantulkan itu apa namanya ya, lupa saya suka kadang ngeblank ya, yang bisa memantulkan panasnya gitu, tapi tentunya ada kerugian di sana. Jadi artinya meskipun gedung-gedung ini sudah mengaplikasikan kaca sebagai dinding luarnya atau sebagai selubung bangunan, tapi mereka tentunya sudah mempertimbangkan bahwa material kaca yang mereka gunakan bukan lagi kaca biasa, tetapi kaca-kaca yang sudah tadi ya hemat energi gitu ya, atau low glass gitu ya, atau kaca film seperti itu yang bisa mereduksi panas yang masuk atau ke dalam yang melewati selubung bangunan tadi yang masuk ke dalam seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya adalah terkait perhitungan OTTV ini memperhitungkan bagaimana konduksi panas melalui dinding, lalu konduksi panas melalui kaca, dan juga panas radiasi yang masuk melalui kaca. Jadi 3 hal ini. Nah, kalau untuk rumusnya yang ada di ASMI ya, ini kebetulan saya juga ya udah berapa ya 2 tahun yang lalu lah beli gitu ya ASMI. Kalau Bapak Ibu mau beli murah gitu ya, silakan beli online. Ini kebetulan online ya belinya karena pandemi juga. Silahkan bisa. Nah, di dalamnya lengkap sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Pak, ini rumusnya ya. Wah, kalau lihat rumus udah, tapi rumusnya jangan dilihat. Ya, cuman nggak apa-apa, kita akan bahas sebentar ya terkait dengan OTTV. Jadi saya cuma ingin memperlihatkan apa saja sih yang menjadi pengaruh ketika kita menghitung nilai OTTV ini gitu. Karena untuk menghitung nilai OTTV ini bisa dilakukan melalui software ya. Jadi software Autodesk namanya Ecotech ya, namanya Ecotech. Softwarenya free, tetapi untuk mengambil data, untuk meminta data istilahnya, untuk meminta data cuaca itu bayar gitu. Jadi ya perlu ini ya effort untuk bisa menghitung menggunakan Ecotech tadi. Tapi sebelum kita ke sana gitu ya, dan mungkin juga waktunya nggak terlalu banyak juga, kalau memang mau mendalami banyak kursus-kursus gitu ya, atau mungkin di YouTube juga video-videonya juga ada. Jadi cuma ingin memperkenalkan dulu aja. Ya, jadi apa saja sih kira-kira yang mempengaruhi atau data-data yang diperlukan gitu ya ketika kita mau menghitung OTTV. Jadi rumusnya sangat panjang Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah alfa, ya, nilai alfa. Ini absorptan radiasi matahari. Nah, sebenarnya kalau menghitung OTTV ini, kalau kita buka SNI-nya, beberapa sudah tersedia di tabel. Nanti tinggal kita menyesuaikan. Kira-kira
disesuaikan dengan material yang kita yang ada di gedung kita gitu ya. Makanya tadi Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi nih gitu ya material-materialnya. Nah ini nilai alfa gitu ya. Jadi misalkan nilai ini berkaitan dengan absorptan radiasi matahari untuk dinding luar ya atau atap tidak transparan. Jadi sebenarnya tadi dindingnya, tadi contohnya untuk dari Pak Karnadi ya, dindingnya pasangan batu bata. Nah ini bata merah. Jadi nanti nilai alfanya adalah 0,89 gitu. Atau mungkin misalnya tadi contohnya dindingnya kaca gitu ya. Nah ini kaca ada nggak ya? Oh ini yang tidak transparan ya, yang tidak transparan. Jadi kaca tidak di sini. Atau mungkin beton ringan. Nah ini 0,8. Nah jadi silakan ya disesuaikan di sini material apa yang ada di dalam gedung. Nah, nanti dituliskan aja alfanya berapa. Ya, sebenarnya di sini juga ada alur ya, proses perancangan OPPV ya. Jadi tentukan luas lubang bangunan dan lain sebagainya. Kalau ini nanti mungkin bisa dibaca. Nah, saya menjelaskan ini dulu. Alfa, absorptan. Jadi penyerapan ya, penyerapan terhadap lubang tadi. Lalu yang kedua adalah UV, transmittal thermal dinding yang tidak tembus cahaya. Ini juga ada ya di sini ya, nilai transmittal thermal UV gitu ya. Nah ini dipastikan nih, kalau aluminium ya bahan dasar kusennya, lalu kayu, lalu vinil atau plastik lainnya gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah BWR. Nah ini tadi yang diidentifikasi ada ya. Jadi singkatannya adalah wall window ratio. Jadi perbandingan luas jendela dengan luas dinding keseluruhan ya, tapi dinding luar ya, dinding luar. Gitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mempunyai ukurannya bisa dihitung. Nah, itu ada PT, BEK ya, beda temperatur ekivalen, lalu ada ya nanti SCF, SF, faktor radiasi matahari, ini SF ya. Nah ini silakan disesuaikan dengan lokasi Bapak Ibu gitu ya. Misalnya, ini sebenarnya saya sebagian ya, semuanya saya adopt ya. Misalnya ini nggak ada ya. Jakarta, oh ada nih Jakarta, Bandung nih misalnya. Bandung, ya berapa kota ya, SF-nya menghadap kemana nih ya, seperti itu. Atau kalau Cepu di sini belum ada ya, Cepu Surabaya kali ya maksudnya. Nah itu harusnya ada sendiri ya, seperti itu ya. Lalu setelah SF ada UV ya, UF transmittal thermal penetrasi atau benda temperatur. Nah ini beberapa ada di ini ya Bapak Ibu di SNI ini gitu ya. Nanti silakan kalau memang mau beli boleh, karena ini kebetulan kalau kemarin beli gitu ya ternyata dikasih nama ya di sininya gitu, ada nama pembelinya gitu. Atau mungkin kalau yang beli instansi ada nama instansinya gitu. Jadi ini ya Bapak Ibu, tadi kan kalau kita bandingkan dengan ini ya rumus secara umum gitu ya. Ini ya memperhitungkan konduksi dari dinding gitu ya, lalu konduksi dari kaca, dan yang ketiga ini adalah radiasi dari matahari masuk ke dalam melalui kaca gitu. Jadi secara umum seperti itu ya. Ini beberapa ya, tapi nggak semua ya, karena kalau semua cukup banyak nanti di slide ini. Nah begitu juga sama dengan roof ya Bapak Ibu, RTTV gitu ya, cuma nanti ini materialnya adalah yang untuk atap gitu ya. Jadi ada nilai absorptannya, lalu luas atap yang tidak transparan gitu ya, lalu ada luas skylightnya berapa gitu. Kalau tidak ada skylight berarti 0 ya, karena dia mungkin semua tertutup ya, tertutup rapat gitu. Jadi bisa disesuaikan saja. Nah untuk ada SC, koefisien peneduh, lalu faktor radiasi matahari dan lain sebagainya ya, ada beda temperatur. Nah secara umum seperti itu ya Bapak Ibu untuk rumusnya gitu ya. Nanti kalau memang ada yang pengen tahu detail mungkin bisa kita diskusi ya. Ini mungkin karena waktu juga mungkin nggak terlalu. Nah ini ada contoh menghitung gitu ya Bapak Ibu ya.
menghitung. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ya pengen ngitung gedung kantornya silahkan ya. Jadi digambar dulu gitu ya. Kira-kira orientasinya tuh menghadap kemana, dimensinya berapa gitu ya, panjang lebar tinggi bangunannya berapa, lalu dihitung luas bangunannya gitu ya, keliling dan lain sebagainya. Nah, ini contoh saja gitu ya. Dengan memasukkan data-datanya gitu ya, jenis material dan lain sebagainya, makanya ini bisa akhirnya ketemu gitu ya. Kita langsung ke hasilnya dulu. Jadi, oke. Setelah total ketemu gitu ya, hasilnya adalah nilai OTTV-nya adalah 47,63. Nah, ini kalau disesuaikan atau dibandingkan dengan SNI atau standarnya ini kan apa? Dia lebih ya Bapak Ibu ya, melebihi standar ya. Padahal standarnya kan harusnya hanya 35 ya, 35 watt per meter persegi gitu. Nah, berarti artinya apa? Gedung tersebut memiliki nilai perpindahan panasnya melebihi dari standar. Berarti gedung tersebut mungkin untuk sebagian untuk penghuninya ya mungkin tidak nyaman gitu ya, karena kan nilainya lebih besar nih dari standar yang ada gitu ya, mungkin merasa tidak nyaman di ruangan, atau mungkin dari sisi penggunaan AC-nya aja yang harusnya standar suhunya adalah 25 menjadi dibuat 22 atau mungkin 20 gitu ya. Jadi yang menyebabkan konsumsi AC atau konsumsi listriknya itu bertambah banyak gitu ya. Jadi itu tidak kita inginkan. Nah, sebagai seorang auditor itu akan melakukan sampai tahap ini Bapak Ibu ya, menghitung OTTV. Jadi ketemu berapa gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya nih Bapak Ibu sebagai auditi gitu ya, meng-hire auditor energi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu. Hasil ketemunya berapa nih gitu ya, yang hasil perhitungan auditornya. Nah, nanti dibandingkan dengan standarnya kira-kira lebih kecil atau lebih besar gitu. Kalau lebih besar gitu ya, kalau lebih besar artinya dia tidak memenuhi kriteria standar. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu nanti auditornya yang akan memberikan rekomendasi gitu. Nah, sebenarnya ada nanti kalau waktunya cukup ya, akan saya sampaikan terkait konservasi energi pada seluruh bangunan ya, atau desain pasif. Jadi ketika misalnya nilainya 47 gitu ya, berarti kita harus mencapai 35 ya. Jadi artinya harus menurunkan gitu ya, harus menurunkan nilai dari OTTV ini. Nah, beberapa hal bisa dilakukan gitu ya, termasuk kepada gedung-gedung yang existing atau gedung yang sudah ada, gedung yang sudah terbangun gitu. Tidak harus kita ini lagi kita dimulai kita rubuhkan lagi, terus kita bangun lagi ya, itu mahal ya. Ya, jadi nanti sekilas lah mungkin akan saya tambahkan saya. Tapi sebelumnya saya menyelesaikan dulu beberapa hal yang terkait dengan perhitungan OTTV ya. Nah, ini adalah gambaran ya Bapak Ibu ya, gimana menghitung OTTV tadi. Nah, teknik yang selanjutnya ini adalah teknik audit energi. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau di seluruh bangunan adalah ini ya, output akhirnya ini untuk mengetahui nilai OTTV ini. Nah, sebelum masuk ke sana tentunya sebagai seorang auditor energi itu melakukan teknik audit. Nah, jadi teknik auditnya ini kan tadi, jadi mengumpulkan data ya, data yang tadi salah satunya yang formulir saya sampaikan Bapak Ibu, tapi mungkin itu belum terlalu detail gitu ya, karena masih butuh data-data yang lain gitu. Jadi tekniknya ya tadi menghitung seluruh bangunan tadi. Nah, prinsipnya sebenarnya ya, prinsip audit energi pada bangunan gedung ya, sebenarnya prinsipnya adalah pengurangan beban konsumsi AC dengan mengurangi beban thermal atau beban eksternal gitu ya, beban dari luar. Gerakannya. Beban eksternal gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya nanti ketika kita seorang auditor gitu ya
pada seluruh bangunan ini mengurangi beban konsumsi AC ya. Karena AC ini kan kalau ketika dia terlalu besar gitu ya, karena seperti di awal saya sampaikan bahwa dalam bangunan gedung itu yang banyak mengkonsumsi listrik atau energi itu adalah dari sistem pendingin atau tata udara. Nah, artinya seorang auditor nanti itu ketika kita melakukan audit pada seluruh bangunan itu prinsipnya adalah bisa mengurangi beban konsumsi AC ya dengan mengurangi beban eksternalnya ya. Jadi kalau seluruh bangunan lebih kepada bagaimana mengurangi beban eksternal. Tetapi nanti kalau dari sisi tata udaranya itu nanti lebih kepada bagaimana pengoperasian AC dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ke seluruh bangunan sama-sama mengurangi beban konsumsi AC tetapi dari mengurangi beban eksternalnya gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana ya contoh saja gitu ya Bapak Ibu ya. Tadi kan ini sudah kita bahas ya. Yang pertama seperti yang saya sampaikan, perhitungan OTTV ini bisa menggunakan Excel ya. Excel mungkin ya yang dari konsultannya gitu ya, atau mungkin juga pernah punya gitu ya, itu bisa gitu ya menggunakan Excel. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di bawah sini ya, di sheet-sheetnya ini ya, itu sangat banyak ya, karena ini apa namanya banyak yang harus diisi gitu ya. Misalnya ini apa namanya konstruksinya ya, terbuat dari apa, lalu masukin nilai UV gitu ya, ada penentu luar, lalu ada dan lain sebagainya ya. Nah nanti ketemulah itu nilai gitu ya yang meresume, misalnya ini menghadap utara, timur laut, timur dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti ketemulah nilai OTTV tadi gitu. Tapi udahlah, nanti kita kan misalnya kalau Bapak Ibu sebagai audite gitu ya, yang paling tidak kalau mau ingin detail tahu boleh gitu ya. Tapi prinsipnya sebenarnya nilai akhirnya ya, nilai akhir hasil OTTV itu berapa, karena Bapak Ibu sudah tahu standarnya dan harapannya ada kalau memang nilai OTTV-nya lebih ya, melebihi dari standar, berarti kan harus ada perbaikan ya, harus ada perbaikan. Nah, apa nih rekomendasi dari auditor energi tadi? Nah, selain dari Excel, ada juga ini yang seperti saya sampaikan ya, jadi analisis lubang bangunan, yaitu menggunakan ini ya, software namanya Ecotech ya, ini Autodesk, downloadnya gratis, tapi untuk beberapa nilai ya, nilai untuk cuaca itu nanti kita harus membayar gitu. Seperti itu. Jadi cuman tidak bisa di ini ya Bapak Ibu ya, karena waktu juga yang membatasi. Mungkin kalau nanti serius pengen jadi audit energi, boleh, auditor energi boleh belajar lebih mendetail lagi. Jadi itu ya Bapak Ibu gambaran untuk terkait dengan teknik audit energi pada seluruh bangunan. Mungkin saya minta waktu sedikit lagi ya sebelum diskusi atau tanya jawab. Saya pengen memperlihatkan tadi misalnya ya Bapak Ibu, misalnya tadi kan temuannya adalah nilai OTTV gitu ya, nilai OTTV-nya melebihi dari standar gitu ya. Apa saja nih yang bisa kita lakukan? Nah, sebagai seorang auditor kan harus memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, saya sih sudah menyiapkan, cuman agak ke belakang ya. Nah ini, ini. Jadi apa saja bisa, yang rekomendasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi ini konservasi energi melalui desain pasif ya, atau salah satunya struktur bangunan tadi ya. Jadi banyak yang bisa kita hal-hal yang kita jadikan rekomendasi gitu ya. Tapi tidak harus semua gitu ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin cepat aja ya ini karena waktunya juga. Pertama adalah manipulasi orientasi bangunan. Nah, cuman kalau manipulasi orientasi untuk bangunan existing ini tidak bisa. Karena nggak mungkin ya kita tiba-tiba
memindah arah bangunannya gitu ya. Nah ini biasanya untuk perancangan awal gitu ya, bangunan ketika didesain ya sebelum dibangun. Nah paling kalau untuk bangunan existing kita bisa mulai dari yang kedua ya, manipulasi. Cuma manipulasi di sini bukan manipulasi dalam arti negatif ya Bapak Ibu ya, tapi bagaimana membuat trik-trik gitu ya, trik-trik desain bangunan gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ada manipulasi desain, lalu ada manipulasi selubung ya, selubung bangunan itu misalnya dari kaca terutama ya, karena kaca ini menjadi faktor yang berpengaruh cukup besar gitu ya. Lalu manipulasi landscape, lalu ada ventilasi alami dan pencahayaan alami. Nah, sebenarnya di sini adalah yang paling penting ya, mengedepankan yang sifatnya bukan menggunakan listrik gitu ya. Jadi masih menggunakan pencahayaan alami gitu ya, atau mungkin penghawaan atau ventilasi alami ya. Atau mungkin juga ini yang terakhir adalah microclimate. Nah sebenarnya prinsip dari konservasi energi melalui desain pasif ya atau selubung bangunan itu yang pertama adalah meminimalkan perpindahan panas yang masuk ke dalam gedung. Ya, jadi radiasi matahari gitu ya, perpindahan panas tadi gitu ya diminimalkan gitu ya, diminimalkan. Gimana caranya supaya yang berpindah ini minimal gitu ya. Nah artinya kalau minimal pasti tetap ada yang bisa lolos gitu ya, ada yang bisa masuk dan panas pasti akan terasa gitu ya di dalam gedung. Nah kalau memang panasnya sudah masuk, nah berarti kita bagaimana caranya membuang beban panas yang sudah masuk tadi dari dalam gedung gitu ya. Jadi gimana cara membuangnya. Nah kalau bisa menggunakan ventilasi alami berarti ada bukaan jendela gitu. Lalu nggak ada berarti menggunakan AC misalnya gitu ya gitu. Atau menggunakan turbin angin gitu ya, turbin angin yang seperti exhaust gitu ya, tapi yang kalau bisa jangan yang menggunakan listrik ya, itu ya yang menggunakan prinsip perbedaan tekanan udara ya. Nah tentunya tujuannya dari semua itu adalah meningkatkan kenyamanan ruang dalam gedung ya secara cukup untuk sirkulasi udara. Jadi prinsipnya itu ya, meminimalkan perpindahan panasnya. Lalu ketika sudah minimal kok masih ada tetap yang masuk, kita harus membuang nih gitu ya, membuang beban panas yang ada di dalam. Nah ini yang pertama tadi ya ada sekitar 6 ya, manipulasi orientasi bangunan gitu ya. Ini contohnya Jakarta ya, kebetulan karena ini di Jakarta gitu ya Bapak Ibu ya. Bagian timur dan barat itu menerima radiasi matahari terbesar ya. Jadi kalau rumah atau kantor menghadap ke barat dan timur gitu, terutama menghadap ke barat gitu ya. Karena kalau dilihat di sini Bapak Ibu ya, di Jakarta aja gitu ya, barat itu paling besar ya, 100 nilai SF-nya ya, sun faktornya itu paling besar ya, 197 ya. Ini timur juga cukup besar. Jadi untuk kantor yang menghadap ke timur dan barat itu pasti terasa lebih besar. Nah kalau tadi contohnya yang Pak Karnadi ya, menghadap utara, wah ini menghadap utara masih ya cukup ya panas gitu ya, tapi dibandingkan dengan timur dan barat itu sudah lebih lebih baik. Lalu untuk timur dan barat ya itu meminimalkan pemakaian material kaca yang digunakan shading ya. Nah apa itu shading gitu ya, nanti akan kita bahas. Nah ini manipulasi desain bangunan gitu ya, kalau bisa ada bukaan atau jendela misalnya ya di sisi luar sehingga mengeluarkan udara panas yang masuk ke dalam bangunan. Nah atau mungkin menambah shading gitu ya, kalau orang Jawa bilang gitu tritisan. Nah sebenarnya tritisan itu bukan fungsinya sebenarnya secara arsitektur itu ada gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini ya Bapak Ibu ya, bukan sekedar dibuat gitu ya, tetapi sebenarnya fungsinya ada. Makanya sebenarnya kearifan lokal ya, rumah-rumah adat gitu ya, yang rumah panggung gitu, lalu rumah coklo yang bangunannya los gitu ya, nggak tersekat-sekat, itu salah satu yang mendukung ya hemat energi ya, termasuk bangunan yang hemat energi.
Nah, ini overhang atau shading ya yang bisa dimanfaatkan atau digunakan. Jadi ini bisa mengurangi radiasi yang masuk ke dalam bangunan gedung. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan bangunan gedung atau rumahnya pasti ada ini ya, kayak penutup atapnya sedikit gitu ya. Itu kita menyebutnya shading gitu ya. Seperti ini. Oke, lalu jenisnya macam-macam ya. Sekarang Bapak Ibu nanti bisa dilihat masing-masing ya, dilihat sendiri. Nah, yang ketiga adalah manipulasi struktur bangunan. Ini terkait dengan penggunaan material isolator ya. Jadi yang tidak memindahkan panas dengan baik gitu ya, supaya meminimalkan tadi yang masuk ke dalam ruangan. Nah, terkait dengan kaca, Bapak Ibu, ini ada terjadi perbandingan gitu ya. Kalau misalnya selama ini masih menggunakan kaca biasa atau kita menyebutnya clear glass, itu bisa mungkin kita merekomendasikan gitu ya menggunakan kaca yang menyerap panas atau bahkan mungkin kaca reflektif gitu ya, karena ya ini simulasi saja ya untuk perbandingan berapa sih persentase yang masuk ke dalam ruangan gitu ya, itu dengan menggunakan kaca yang menyerap panas atau mungkin reflective glass itu semakin sedikit, tetapi tentunya juga dibutuhkan investasi di sini ya, ada anggaran yang untuk mengganti tadi, gitu ya. Oke. Yang lain juga bisa dilakukan dengan menambah isolasi ya atau isolasi ya. Mungkin kalau di atap ada aluminium foil gitu ya, atau mungkin ada kolam gitu ya. Di PSDM Industri kayaknya juga ada kolam ya, kalau nggak salah di dekat lobby itu. Nah, itu sebenarnya juga salah satu yang membuat lingkungan sekitarnya juga menjadi lebih sejuk gitu ya. Atau mungkin juga tanaman-tanaman roof vegetation ya untuk mengurangi beban panas. Kebetulan saya pernah ke kantor Sinarmas Bapak Ibu ya di BSD. Bagian atapnya itu adalah seperti ini, yang gambar ke kanan bawah ini ya. Jadi ada ditanami rumput gitu, rumput. Tapi nanamnya bukan seperti nanam seperti di tanah biasa gitu ya, tapi ada metodenya ya, ada metodenya menanam seperti itu. Itu paling tidak kata pengelola gedungnya itu bisa mengurangi kurang lebih 2 derajat dari panas dari luar, seperti itu. Ya, lalu yang lain, nah ini sama ya, peneduh ya. Jadi sekali lagi jangan remehkan pohon ya Bapak Ibu ya. Berbahagialah kantor-kantor yang banyak pohonnya gitu ya, pohonnya rindang gitu. Nah itu ini juga bisa menjadi atau jadi mengurangi jumlah radiasi gitu ya, dan bisa meningkatkan distribusi cahaya. Nah ini manipulasi landscape. Nah ini kalau landscape ini berdasarkan tata letaknya ya. Jadi biasanya ini untuk gedung-gedung yang mungkin sudah didesain dari awal ya, penempatan gedung-gedungnya seperti apa. Lalu ventilasi alami atau pencahayaan alami. Jadi dengan menerapkan prinsip cross ventilation ya, jadi cross ventilation ventilasi yang menyilang. Jadi kalau kata Feng Shui itu bilangnya ruangan jangan pintu depan dan belakang tuh nyambung gitu ya kata Feng Shui-nya. Tapi sebenarnya secara fisika ya Bapak Ibu itu ada ilmunya gitu ya, secara bukan Feng Shui gitu ya, tetapi itulah cross ventilation. Jadi harapannya udara yang masuk gitu ya ke ruangan itu ya tidak langsung keluar gitu ya, tapi bisa menggantikan udara panas yang masuk gitu ya. Jadi membuat udara dingin. Lalu stuck ventilation, jadi ketika misalnya udara yang di dalam ruangan tidak bisa keluar, nah itu nanti stuck ventilation yang nggak ada ventilasi. Jadi kita harus mengeluarkan udara panas tersebut, membuang udara panas tersebut. Nah ini strategi ventilasi alami gitu ya. Nah ini guna memanjang partisi internal yang jadi tidak bersekat-sekat gitu ya, atau mungkin rumah panggung. Nah bangunan-bangunan sekarang juga seperti itu ya. Jadi mungkin di bagian bawah tidak ada dibuat ruangan gitu ya, untuk dibuat untuk duduk-duduk saja. Misalnya ini salah satu ini ya, universitas di Tangerang. Ini langit-langit yang cukup tinggi, biasanya ini untuk kantor gedung-gedung peninggalan
Belanda gitu ya. Nah, itu banyak nih di Bandung gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa melihat, nah itu salah satu juga strategi ventilasi. Oke, yang lain mungkin nanti bisa. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi ketika aliran udara pada sebuah bangunan itu ketika bangunannya bentuknya panggung seperti ini ya, atau istilahnya di bawah tidak kompak gitu ya, tidak solid bangunan juga, itu ada aliran udara. Nah ini salah satu yang membuat gedung itu ya apa ya, sejuk gitu ya. Nah ini contoh-contoh bagaimana aliran udara ketika ada jendela gitu ya, jadi dia bisa ini ya, bisa udaranya bisa mengalir. Oke. Nah ini contoh tadi yang saya sampaikan ya, turbin angin, tetapi ini yang exhaust ya. Harapannya yang dipakai yang bukan pelistrik ya, tapi memang perbedaan tekanan udara. Akses pandangan keluar, nah ini untuk kantor-kantor biasanya apa namanya lebih ini ya, buat untuk pegawai ini biasanya biar nggak bosan gitu ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu yang lain ini pencahayaan alami gitu ya, ketika misalnya menggunakan atap dengan skylight gitu ya, atau mungkin jendelanya cukup lebar gitu ya. Ini nah yang terakhir adalah microclimate ya. Jadi microclimate ini adalah menciptakan iklim pada suatu wilayah tertentu gitu ya. Jadi dengan misalnya menambah vegetasi gitu ya, lalu ada kolamnya, lalu menambahkan vegetasi vertikal, horizontal seperti itu. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan apa namanya seluruh bangunan ya, bagaimana kita melakukan audit energi pada seluruh bangunan, dan juga sedikit saya tambahkan tadi bagaimana kita memberikan rekomendasi misalnya nilai atau apa ya, nilai OTTV-nya itu melebihi dari SNI-nya ya.